Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, dalam sesi ke-150 serial pembangunan sebagai kemerdekaan. Pada sesi ke-149, saya mencoba menjawab pertanyaan, mengapa terjadi kelangkaan minyak goreng di negara yang kebun minyak sawitnya terluas, dan produksi bahan baku minyak goreng dari sawit itu terbanyak di dunia. Saya menjawab hal tersebut dengan menggunakan pandangan Adam Smith sebagai bapak ekonomi kapitalisme. Nah, di dunia ini jarang atau bahkan mulai dikurangi, bahkan dianggap keliru kalau dalam ekonomi kita berbicara nasionalisme. Dalam ekonomi berbicara patriotisme, dianggap itu tidak tepat untuk membahas suatu perkembangan atau fenomena ekonomi. Saya berpendapat berbeda. Nah, bahwa sebagaimana telah saya utarakan pada sesi ke-148, kelahiran dari korporasi itu sendiri sebagai keberlanjutan evolusi dari faham sebelumnya, yaitu kekayaan diperoleh dengan cara penaklukan. Jadi yang diperbesar angkatan perang. Makanya penduduk yang punya negara yang punya penduduk banyak menguasai wilayah lebih banyak. Yang bisa menemukan inovasi dalam bidang senjata, dia bisa menguasai. Maka lahirlah negara-negara kaya zaman zaman Romawi katakanlah, zaman Mongol, zaman Ottoman awal, itu semua karena kekuatan angkatan perang. Nah, berkembanglah pikiran selanjutnya, korporasi. Korporasi sebagai agen, dalam menghasilkan kekayaan bagi suatu bangsa, suatu negara. Proses berpikir ini yang tadinya semua milik rakyat, yang tadi semua milik raja katakanlah, maka sekarang berubah fahamnya, lahir kepemilikan private. Kepemilikan private itu akhirnya membentuk korporasi. Dalam korporasi itu lahir, kalau dalam dunia kapitalisme, lahir limited liability atau perseroan terbatas dan koperasi. Koperasi sebagai alat perjuangan orang-orang kecil katakanlah. Kemudian lahir juga paham komunisme atau sosialisme atau centralized planning. Itu di Soviet dan di China katakanlah, itu yang paling besar. Nah, kalau kita dalami, semuanya ada elemen nilai patriotisme. Dalam penaklukan pasti ada patriotisme. Dalam persaingan juga ada patriotisme. Oleh karena itu, nilai patriotisme ekonomi ini menjadi penting untuk menjawab pandangan Adam Smith sebagaimana saya sampaikan pada sesi ke-149. Dalam cover ini saya tunjukkan New York Stock Exchange, dengan bantengnya seperti itu, simbol VOC, simbol Rabobank, dan simbol
Senate Harvest Stage Cooperative di Amerika, CHS, katakanlah sebagai koperasi terbesar di Amerika Serikat, untuk memberikan gambaran, ya, semua itu berhubungan dengan nilai untuk bisa memenangkan persaingan, nilai untuk bisa mengubah nasib. Kalau kooperatif itu dari miskin menjadi ekonomi lebih maju, ya. Kalau New York Stock Exchange lebih kepada bagaimana mengambil opportunity futures, katakanlah melalui stock exchange dalam ekonomi modern, ya. Nah, saya pada kesempatan sesi ke-150 ini ingin sharing dalam patriotisme ekonomi. Ya, kalau saya ukur, ya, patriotisme ini dalam sistem ekonomi, perilaku dan kinerjanya, ya, maka peta global GDP tahun 2021 seperti yang ada di sini, ya, persaingan antara kapitalisme dan komunisme, ya, kita bisa melihat gambar seperti yang ada dalam slide ini, yaitu pada tahun 2021, ya, China, ya, cukup berkembang, ya, di Asia ini, ya, dan di dunia, ya, sehingga memberikan gambaran, ya, bahwa daya saing China dengan Amerika Serikat, ya, dengan Eropa, dengan negara-negara kapitalis yang lain, ya, dan China mengubah strategi dengan mengembangkan sistem hybrid, ya, terutama state-owned enterprise, perusahaan-perusahaan BUMN China yang berkembang sangat cepat, ya, dan juga swastanya. Bahkan regionnya sendiri juga berubah. Nah, itulah strategi besar yang berkembang di abad ke-20 dan sekarang meningkat sampai terjadi ketegangan politik juga akibat ketegangan persaingan ekonomi ini. Ya, kita mendengar istilah jalan sutra yang baru, ya, yang dibangun oleh China, ya, yang menyebabkan terjadinya dinamika globalisasi ke depan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan mencoba mengambil dari literatur bentuk-bentuk patriotisme dalam bidang ekonomi. Ya, kalau kita bagi, ada matriks di sini. Yang pertama adalah patriotisme ekonomi dalam konteks ekonomi liberal. Ya, jadi statement saya mengenai patriotisme ini berlaku juga untuk ekonomi liberal. Ya, kemudian patriotisme berlaku juga untuk kelompok ekonomi konservatif. Nah, kemudian di sini dalam dua paham ini, liberal dan konservatif, ada supranational economic patriotism, ada economic nationalism, ada local economic patriotism. Ya, nah, kalau kita identifikasi dalam liberal economic patriotism, ya, untuk supranational economic patriotism, maka terjadilah strategic regional integration. Ya, jadi kalau kita membaca NAFTA, membaca strategic regional integration ini, ya, untuk kelompok paham liberal ekonomik, dia menjadi strategic supranational economic patriotism. Nah, Uni Eropa katakanlah, saya pikir masuk ke kelompok ini. Ya, Inggris keluar dari situ, ya, katakanlah. Tetapi Uni Eropa itu sendiri adalah supranational economic patriotism. Nah, sekarang mengenai konservatif economic patriotism, ya, biasanya dia keluar pada saat untuk melihat supranational economic patriotism, dia defensive regionalism. Ya, kemudian economic nationalism dalam satu nation, ya, paham liberal economic patriotism,
ya, melihat liberal economic nationalism. Ya, jadi lahirlah suatu paham nasionalisme dalam konteks liberal. Ya, kalau dalam kelompok patriotisme, konservatif maksud saya, lahir proteksi klasik. Ya. Nah, local economic patriotism, ya, untuk kelompok konservatif, contohnya mempertahankan produksi lokal. Sedangkan untuk kelompok liberal, ya, melahirkan kebijakan-kebijakan untuk memfasilitasi, ya, penciptaan champion, pemenang-pemenang dalam konteks lokal. Ya, jadi ada selektif di sini. Siapa yang akan dimenangkan, katakanlah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi demikianlah konsep atau fenomena patriotisme itu ada. Kalau lemah kita di sini, kita akan jadi pihak yang kalah karena tidak punya semangat. Ya, tidak ada semangat ingin menjadi pemenang, katakanlah. Maka sudah jelas kita akan kalah sebelum bertanding. Nah, sekarang ya, kalau kita bagi ke dalam dua kategori dalam matriks tabel 2 ini, yang pertama mengenai ideologi, yang kedua mengenai target kebijakan. Ya, kalau target kebijakan, ya, kita bagi dua, ya, yaitu memenangkan kelompok di dalam. Ya, maka untuk kelompok liberal, ya, kebijakannya, ya, akan melahirkan selective liberalization in strategic sector. Sektor-sektor mana saja misalnya boleh foreign direct investment masuk. Ya, kalau seorang proteksionis ideologinya, maka akan keluar dengan regulasi untuk menjaga produk-produk tradisi dan proses standar dan bagaimana subsidi diberikan. Ya. Nah, ini bisa dipelajari Bapak Ibu sekalian. Ya, apa yang kira-kira, ya, cocok untuk Indonesia. Yang mana kita punya Pancasila, kita punya Undang-Undang Dasar 45, kita punya pengalaman pembangunan sudah berapa lama ini, kita pernah jatuh akibat krisis ekonomi tahun 98, katakanlah. Ya. Nah, tabel 4 lebih rinci lagi, ya, mencoba membangun suatu kerangka pemikiran, ya, mengenai tipe dan economic patriotism serta metode pelaksanaannya pada level supranasional dan level nasional. Saya tidak akan menjelaskan ini, tetapi ini bisa dipakai untuk dilihat apa saat diperlukan dan bisa dimodifikasi, ya, sesuai dengan apa yang kita ingin capai dalam tujuan pembangunan ini. Kalau saya ambil kasus kelapa sawit, katakanlah, kira-kira apa? Ya, apakah kita akan proteksi sebagai ekonomi lokal? Ya, levels of implementing economic patriotism pada lokal dalam hal ini, misalnya daerah-daerah produsen utama kelapa sawit seperti Sumatera Utara, Riau, dan beberapa provinsi di Kalimantan. Kemudian, apakah kita akan masuk ke dalam liberal policies atau konservatif? Ya, kalau ke liberal, ya, kita perlu memilih implementasi kebijakan liberal yang mendorong formasi, ya, untuk lahirnya supranational companies. Ya, artinya harus jadi pemenang. Ya, kalau nggak jadi pemenang, ya kita di bawah. Ya, kalau konservatif, kita akan memproteksi dari national producer. Siapa yang membiayai?
kalau akan memproteksi ini. Ya. Nah, dan kita sekarang sudah liberal. Ya, maka kalau liberal harus jadi pemenang. Tetapi pemenang yang mentaati nilai-nilai sebagaimana yang Adam Smith sampaikan, yang saya sampaikan pada sesi ke-149. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, apa kesimpulan yang bisa kami sampaikan melalui nomor 150 ini, yaitu menurut pendapat saya, kekurangan kita adalah kita tidak membangun sifat dan sikap patriotisme dalam pengertian memenangkan persaingan, ya, di medan laga ekonomi, ya, tidak seperti apa yang bisa kita saksikan di Jepang atau di Korea Selatan. Oleh karena itu nilai ekspor Indonesia A sampai Z dibandingkan dengan nilai ekspor Malaysia A sampai Z, kita kalah kurang lebih 70 miliar dolar pada tahun 2020. Itu semua, ya, karena kita tidak memegang teguh, ya, tidak membangun semangat, ya, bagaimana mengembangkan ekonomi Indonesia menjadi champion sebagaimana dalam kotak local and liberal patriotism. Kebijakan-kebijakan, seluruh kebijakan harusnya bisa mendorong lahirnya champion-champion, ya, di kelas dunia. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak-bapak dan Ibu sekalian.